Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi ini kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai saat ini kami ada, semuanya kami ada. Penghantaran-Mu, pemeliharaanmu, kekuatan, kesehatan kami bangun selalu baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan, kuduskan, layakan kami. Urapi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi kali lagi dan judul dari renungan pada pagi hari ini adalah Yesus Anak Kudus, Anak Allah. Kita buka di dalam Lukas 1 ayat 35. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Puji Tuhan. Jadi sekilas ya, waktu di renungan tim Natal dan kaum pria waktu lalu saya sampaikan pengantar terkait dengan Injil Lukas ini. Jadi itu ditulis dengan tujuan bukan saja untuk menjelaskan kepada Theophilus ya di Lukas 1 ayat 1, tapi menuliskan sebuah sejarah ya untuk meyakinkan orang-orang, terutama para penguasa, bahwa kekristenan itu adalah suatu agama, kepercayaan ya yang sah, yang didasari dengan jelas ya. Nanti kita lihat sedikit backgroundnya, dan tidak perlu dicurigai ya. Itu maksud dari penulisan Injil Lukas ini, dan Lukas merekonstruksi sejarah Yesus ini ketika masih di bumi itu ya, ketika masih hidup di bumi, dan ditulis dengan sangat baik ya. Untuk apa? Inilah yang menjadi kabar baik ya untuk semua orang. Jadi Natal, kalau kita melihat uraian yang disampaikan oleh Lukas, Natal itu bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba ya, atau secara kebetulan dan kemudian ya dia langsung seperti itu gitu ya. Tapi ini adalah suatu rencana Allah. Sekali lagi, ini adalah suatu rencana Allah yang besar jauh sebelum bumi ini dijadikan ya, supaya kita kudus dan tak bercacat. Coba kita lihat sebentar ya, kita buka di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya ya. Jadi ini adalah bagian dari rencana Allah ya. Kalau kita melihat bagaimana mulai dari kitab Kejadian ya, maka ada peristiwa besar ya yang kita kenal dengan air bah ya, atau banjir besar ya, atau dalam istilah-istilah sains dikatakan the Great Flood ya. Jadi banjir yang besar ini ya, dalam penemuan-penemuan ilmiah akhir-akhir ini semakin dibuktikan ya, semakin meyakinkan bahwa itu sungguh-sungguh terjadi ya. Dan penemuan-penemuan ilmiah ini semakin lama semakin lengkap. Nah, setelah Allah menghukum dunia ini ya, maka ada perjanjian. Setelah Allah menghukum dunia ini dengan air bah, maksud saya, maka ada perjanjian Allah dengan Nuh beserta anak-anaknya, bahwa Allah tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Nah, kemudian setelah sekian generasi
ya dari Nuh, ya sekian generasi, bahwa tiba-tiba Allah berfirman. Ya, jadi setelah sekian generasi, ya, ada yang mengatakan sampai 1000 tahun, ya, ada mengatakan sampai 2000 tahun, ya, ada yang mengatakan beberapa ratus tahun saja. Tapi saya mau tandaskan bahwa sekian lama Allah berjanji kepada Nuh dan anak-anaknya bahwa tidak akan ada lagi penghukuman melalui air bah, maka pada generasi-generasi selanjutnya itu Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah berfirman, bahwa Allah bergaul dengan manusia. Dan tiba-tiba, ya, pada era Abram, Allah berfirman. Allah memanggil Abram keluar dari negeri sanak saudaranya serta meninggalkan rumah bapaknya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Abram mau meninggalkan sanak saudaranya ketika terjadi komunikasi dengan Allah pada waktu itu. Tentunya dia tidak mengenal. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Allah berjanji bahwa Allah akan menjadikan keturunan Abram itu menjadi sangat banyak. Dan melalui keturunan Abram ini akan memberkati atau menjadi berkat untuk segala bangsa. Dan bangsa keturunan dari Abram ini akan menjadi bangsa yang masyhur. Ya, untuk itu ada perjanjian lagi antara Allah dengan Abram yang kemudian diganti namanya oleh Allah menjadi Abraham. Yaitu apa? Yaitu sunat. Ya. Ketika Nuh, ya, air bah itu surut, Nuh mempersembahkan korban bakaran. Ya, melalui persembahan korban bakaran, ya, ternak, hewan yang ada kepada Allah. Kemudian ada janji, ada tanda, yaitu pelangi. Nah, ketika dengan Abram atau Abraham ada tanda, yaitu sunat. Dan itu yang mengikat perjanjian Allah dengan Abraham dan diperkuat lagi atau dipertegas lagi ketika zaman Musa. Jadi sampailah kita akhirnya, ya, saya intinya ingin background ini, kisah yang ditulis oleh Lukas ini. Jadi milestone-nya atau tahap-tahapannya yang bisa kita ikuti, ya, mulai dari Nuh, Abraham, Musa, ya, ada tanda dalam perjanjian itu. Dan dalam kisah ini, ya, oleh Lukas ini, bahwa Yesus itu betul-betul bagian dari sejarah dunia ini untuk menyelamatkan manusia melalui peristiwa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus, ya. Nah, apa yang kita akan pelajari dari kisah ini? Pertama adalah bahwa inisiatif penyelamatan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Ya, mulai dari katakanlah tadi kita ikuti Nuh, Abraham, ya, Musa, sampai kepada Yesus. Inisiatif itu datangnya dari Allah. Kenapa? Karena memang Dia Allah yang kudus dan kita manusia yang berdosa, ya. Nggak mungkin kita yang berinisiatif atau mendekati Allah yang kudus itu. Yang kedua adalah perjanjian Allah dengan Nuh, kemudian Abraham dan Musa itu memiliki kesamaan tanda, yaitu apa? Atau kesamaan ada meterai, ya. Maksud saya ada tanda atau meterai yang diberikan oleh Allah, yaitu apa? Yaitu adalah darah, ya. Nah, darah inilah yang menjadi meterai, yang menjadi tanda, ya, mulai dari korban persembahan Nuh, kemudian sunat Abraham, Musa dan seterusnya. Tetapi, ya, sampai juga di Musa itu ada darah yang dipercikan di pintu-pintu, ya, sehingga malaikat maut itu melewati rumah-rumah yang ada tanda itu. Nah, pada zaman perjanjian baru, itulah meterai
yang didasari oleh darah Yesus. Jadi Allah yang kudus itu dengan kematian anaknya yang dikasihinya, ada darah di situ, darah anaknya yang kudus itu yang melayakkan kita manusia yang berdosa. Itu yang kedua. Jadi yang pertama inisiatif datangnya dari Allah, yang kedua adalah ada materai tanda yaitu darah Yesus. Yang ketiga ya, bahwa penyelamatan dalam perjanjian baru ini kemudian itulah yang membuat kita menjadi layak, ya, kita menjadi kudus, ya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 25 ya, ketika kita melakukan sakramen perjamuan kudus ya, selalu dibacakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Puji Tuhan, tanpa darah Yesus kita tidak mungkin bersekutu atau layak di hadapan Allah, karena Dia adalah kudus. Puji Tuhan, dan kita bersyukur bahwa dalam perjanjian baru ini keselamatan itu juga menjangkau seluruh atau segala bangsa. Terima kasih, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, dan melalui inkarnasi Allah, melalui anak-Mu Yesus yang juga adalah anak Allah yang kudus, maka kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah, melalui darah Yesus inilah yang kemudian melayakkan kami, menguduskan kami untuk berlayak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.